Mainan Transformer tuh yang gini guys. Nih kayak ini berubah jadi T-Rex, yang ini berubah jadi kalajengking. Transformer itu harus bertransform, berubah guys. Ngapain bisa transform? Jelek, gak detail. Nah ini nih, besi, detail, yang penting bisa gerak. Ngapain dirubah-rubah? Kayak bocah? Halah, udah. Transformer itu ini statue. Cuman 500 piece, limited. Yang bisa digerak-gerakin, bisa ditransform. Lalieur lah. Tengah arti aing mah. Iya tah, gede, berat, detail, posenya bagus, rare, limited, collectible, museum quality. Guys, sudahlah, jangan saling menghina, jangan saling menasehati, karena Transformers masalah bisa berubah atau enggak, masalah gede atau kecil, berat atau ringan, itu masalah selera dan juga disesuaikan dengan budget masing-masing. Hargai kesenangan setiap orang guys. Udahlah, jangan berdebat, jangan komen-komen yang negatif, karena hanya mainan yang mempersatukan kita. Yes, di video kali ini kita akan unboxing yang baru banget masuk ke Indonesia. Thank you so much buat Victory Toys. Kita bisa review duluan guys. Ini adalah Threezero DLX Optimus Prime Primal dari film Rise of the Beast. Gue pribadi excited karena agak boring ya kalau kita unboxing Autobots. Optimus Prime merah biru agak boring. Optimus Primal unik karena dia itu adalah gorila, tapi dia itu adalah robot guys. Box art yang baik menurut gue bukan cuma masalah desainnya yang keren, tapi kudu konsisten dengan karakternya. Karena dia primal, makanya konsepnya itu kayak di jungle dengan aksen daun-daunan, rumput-rumput yang cukup banyak menghiasi si box artnya. DLX seri yang paling bagus, nggak pernah rugi beli karena catnya mantep, paint jobnya luar biasa, artikulasinya manjain tangan guys. Optimus Primal warna hijau. Kalau Optimus kan nyalanya biru guys. Autobots ini logo primalnya, ada nyala-nyala hijaunya juga. Wih, pose-pose yang bisa kita gerakan nanti guys. Dapat kepalanya 2 dong. Memang kita harus mencintai lingkungan hidup guys. Jangan sampai Optimus Primal menyerang dunia guys. Harganya sekitar 4 jutaan. Gua nggak tahu masih ada atau enggak. Kalian PM langsung ke Victory Toys. Bisa kita intip. Wih, langsung kita unboxing guys. Karena unboxing Threezero Transformers adalah kenikmatan yang hakiki. Bunyinya gue paling seneng guys. Nggak ada ya. Biasa bunyinya suka yang itu benar-benar nikmat guys. Manual booknya, cara kita artikulasikan, cara kita ganti-ganti senjatanya, hitam putih standar. Kemudian ini adalah warranty sheetnya dari Threezero. Kalau udah defect, cacat pabrik bisa diklaim. Blister guys. Cukup gede, cukup berat, karena gue yakin pasti inner frame-nya dia pasti besi. Cuman yang gue sayangkan satu ya, dari Threezero satu aja guys. Kalau gue boleh ngasih saran, usulan, kudunya base-nya itu jangan sama. Minimal ada sedikit bedanya. Ini bedanya cuma tulisan Rugos depannya doang guys. Sedangkan bentuknya, aksennya, ukirannya, fungsinya semuanya sama. Ya, hemat kos kali ya. Jadi dia pakai moldingan yang udah ada, cetakannya udah ada guys. Tinggal kita colok di sini. Nah, satu lagi di sini. Oke? Standnya biasa, gue berharap ada diorama sedikit. Minimal ada kayak rumput-rumputnya. Karena secara boxnya aja udah jungle banget gitu kan. Tapi dioramanya sayangnya ya biasa guys. Yang penting dia bisa berdiri. Oh, my man. Hai, sugoi guys. Gurih dan nikmat. Ya, karena dia nggak bisa transform, makanya konsekuensinya kita dapat figur yang detail, figur yang catnya keren banget, dan pasti komposisinya itu enak dilihat. Kalau kita bisa transform, pasti yang dikorbankan itu adalah bentuknya guys. Nggak mungkin lah, bentuknya itu pasti nggak akan enakin. First impression, ini berat guys. Ini berat, kokoh, nggak kaleng-kaleng. Second impression gue adalah unik karena dia itu bulu-bulu guys. Kayak genderuwo kali.
review pertama kita dapat senjatanya, dan menarik ini senjatanya kayak Mando gitu ya. Dan yang keren kalau kita perhatikan dia kan warnanya chrome ya, tapi ada kayak sela-selanya dikasih akrilik. Jadi kayak melayang gitu guys, kayak energinya itu berasa banget men. Nah ini keren nih karena dia bisa di upgrade guys. Kan mode pertama guys, mode keduanya kita bisa extension digabungkan, dia jadi panjang guys. Nah, wih, kebayang gak sih dia megang senjata ini? Kita bisa mode yang ketiga men, pasang dia yang ada rantainya guys. Jadi kiri kanan rantai ya, ini tujuannya gue yakin pasti buat dilempar guys. Jadi kayak semacam bumerang gitu kan, jadi kayak senjatanya si Kratos guys. Wih, cakep ya. Sepasang pergelangan tangan yang lagi megang si senjatanya. Lihat tangannya kekar banget coy. Sepasang tangan yang lagi relax, gorila banget bentuknya, tapi mekaniknya juga tetap dapet ya. Bukan 3-0 kalau dia chatnya biasa aja. Ini telapak tangan yang lagi sedikit nge-pose gitulah, kayak lagi mengintimidasi lawannya guys. Ruas-ruas tiap jarinya itu berasa banget mesinnya ya. Ulala coy. Kalau Optimus Prime dia tuh bentuknya robot ya. Tapi kalau yang Primal, dia bentuk badannya, proporsinya tuh kayak manusia binaraga friends. Yang tebal banget, otot-ototnya yang bulking banget coy. Kelihatan dari kepalanya, kemudian trapeziusnya bener-bener pendek banget jaraknya. Jadi ini bener-bener bulking abis coy, berotot gitu kan. Gue suka banget dengan perpaduan warnanya guys. Black, ngedoff, kemudian ada silver chrome, dan juga ada sedikit hitam yang berbulu guys. Itu membuat dia lebih kekar. Yang membuat dia kekar adalah kerah armor yang ada di bagian belakang lehernya, yang membuat seolah-olah trapeziusnya itu jadi gede, padahal ini adalah kerah guys. Trapeziusnya ini lebih warna chrome, dan kalau kalian perhatikan di dalamnya ini efek-efek mekanisme sistemnya jelimet banget, detail banget men. Ke shouldernya, nah ini lucu nih, karena shouldernya itu kayak shoulder gorilla ya. Dia lebih ke arah bulu-bulu guys daripada mesinnya. Chest plate-nya tebal banget, ada logo dari Primalnya, warna abu-abu. Kemudian framingnya ini lebih ke black dengan weathering yang cukup kasar, seolah-olah ini battle damage yang udah babak belur gitu guys. Baru ke ABS-nya ini lebih ke chrome, berbentuk 6 six pack. Dalamnya kita perhatikan ada sistem-sistem mekanismenya juga, pegas-pegas di kiri kanan samping perutnya, membuat dia bener-bener ciamik. Bicepnya mesin, tricepnya juga mesin, kemudian di luarnya forearmnya ini dikasih efek bulu-bulu juga guys. Bisa ya memadukan antara unsur binatang dengan robot, bisa guys. Selangkangannya ini lebih karatan, mungkin sering kencing kali dia ya. Kiri kanan, pahanya luarnya lebih ke bulu-bulu, dengan framing dia warna silver yang udah caludi, banyak weathering dari goldnya. Oke, baru paha di dalamnya ini kesannya lebih ke mesin-mesin gitu guys. Sistem pegas-pegas mesinnya, oke, kinetik bekerjanya, mekaniknya ini luar biasa. Ini ke tulang keringnya, efek-efek weathering cacatnya semuanya bengis. Kirinya baru efek-efek bulunya lagi. Telapak kakinya sengaja dibikin kotor, tanah, caludi, kulehe. Itu yang gue maksudkan guys. Harusnya kan kaki tanah gini dapat base diorama jungle itu lebih keren ya. Ini kan jadi nggak konsisten gitu kan. Tanah tapi base-nya bersih gitu, plastik. Sedangkan ke belakangnya ini lebih permainan dari bulu-bulu si gorilanya ya. Di betisnya bulu-bulu, baru di engselnya, sendinya dia pakai sistem mekanisme robotik. Pahanya juga bulu-bulu, pantatnya bulu-bulu. Nah ini belakangnya guys. Ulala. Lihat pegasnya guys, 1, 2, 3, 4. Gue yakin ini kalau kita gerak-gerakin nanti dia bakalan kerja guys. Tuh, ya kan? Wah, kalau kita buka, wah, lihat tulang ekor punggungnya. Karena dia robot, sistemnya luar biasa guys. Bahkan ada kayak semacam shock breakernya gitu guys, 4 biji men. Di bawahnya ada kayak pegas-pegasnya gitu. Backnya ini dia ada kayak armor dari warna hitam. Kemudian tricepnya juga armor. Bisa dibuka nggak? Oh, bisa dibuka guys. Sedikit bisa dibuka sehingga kelihatan mekanis mesinnya. Guys, walaupun nggak apple to apple, tapi gue pengen ngasih lihat kalian perbedaan Optimus Prime dengan si Primal. Ini kesannya jadi lebih ramping, oke? Sedangkan yang Primal kesannya binaraga banget. Dan gue lebih seneng yang Primal guys. Kenapa ya? Karena unik aja. Udah gitu yang paling gue seneng dari si ini Primal, dia tuh extension terbuka dari antara bulu-bulunya yang tiba-tiba ada mesinnya gitu guys.
Artikulasi guys, kepalanya, perhatiin nih, leher bagian bawahnya ini main guys. Nah, kalau gue turunin, kalau mau diputar kerannya kita ke belakang dikit. Nah, ini kerannya bisa dibuka guys. Jadi dia kepalanya bisa ke belakang, bisa ke depan, ke pinggir, dan ke pinggir. Oke, keren ya, sistem mekanisme lehernya ikut bekerja tuh. Dan yang annoying bagi gue pribadi ya, gue berharap sebenarnya mulutnya itu ada gimmick-gimmicknya guys. Kita bisa buka tutupnya itu tinggal digerak-gerakin, tapi enggak. T-Zero sayangnya kita kasih opsi doang guys. Jadi caranya ini kita buka. Yang pertama dia lagi ngomong. Yo guys. Oke, ini agak aneh ya. Primal ngomong guys. Yang berikutnya kita dikasih yang versi gorila tanpa menggunakan topeng. Nah, kalian lebih seneng yang mana? Gue lebih seneng yang pertama guys, yang mode dia pakai topeng. Tangannya keren nih guys. Tangannya kan dia bisa muter ya, 360 derajat, pastilah, karena dia kan inner frame-nya besi. Oke, kemudian dia bisa lencang depan, double join. Kalau kita gerakin tangannya, ada sistem mekanisme robotik yang ikut bekerja juga tuh. Nah, pegasnya dia ikut ke bawah guys. Kelihatan kan? Udah gitu, yang paling keren, lihat nih, belakangnya, kalau kita tangannya mau ke depan, dia bisa di extension guys. Nah, karena kan gorila itu kan dia suka lari gitu guys, gitu ya. Makanya T-Zero pun kasih dia bisa kebuka gitu tuh. Oke, sekali lagi ya, tutup, kebuka, kebuka. Edun, tampak depannya dia jadi lebih berasa gorilanya. Oke. And then ke bagian badan ini bisa gerak-gerakin juga. Ah, dia bisa bungkuk. Wow. Lihat nih belakangnya. Ketika kita gerakin ada pegas yang ikut kerja juga. Nah, oke. Cakep ya. Nah, hati-hati di bagian ABS-nya guys. Kalau kita tekuk, kita kudu pelan-pelan karena dia saling bertuburkan tuh ABS-nya. Jangan sampai kita matahin si ABS-nya. Kiri kanan dia bisa gerak-gerak. Oke, kemudian ke kolor yang bisa kita mainin kolor belakangnya. Nah, kita angkat sedikit. Pantat gorila guys. Kakinya sehingga kita bisa, oh nggak bisa split guys. Oh dia nggak bisa split, maksimal dia, nggak bisa guys. Ada armor paha yang menghalangi, jadi kita maksimal segini nih untuk splitnya. Oke, kedepannya dia, ngeri guys. Nah, kedepannya sih oke ya, tapi dengan catatan jangan sampai nubruk sama si selangkangannya. Hati-hati nih, sistem mekanismenya jelimet banget di sini. Oke, sampai atas. Dan kalian perhatikan biasa yang robot begini ya, artikulasi lututnya itu keren guys. Nah, dari sini lebih kelihatan nih. Oke, lihat lututnya nih. Tuh. Ya, kebuka, ketutup. Kebuka, ketutup. Gokil ya. Dan terakhir adalah pergelangan kakinya standar lah. Ke atas, ke pinggir. Standar guys. Sekarang kita mau ganti tangan, cobain ya. Cabut, dia ball join. Kita tinggal pakein yang lagi masang senjata guys. Satu lagi, tinggal kita cabut. Wih. Keren ya. Kita coba pose-pose. Waduh, keren ya. Tapi memang maksudnya sayang base-nya sih. Nggak bisa nyimbangin dari si figurnya gitu guys. Figurnya itu udah gede banget, bulking gitu ya. Base-nya kesannya kayak kecil gitu ya. Ya nggak sih? Tuh. Base-nya jadi kurang gagah gitu. Tapi 4 juta sih masalahnya ya. 4 juta dapat figur seedan ini. Worth to buy guys. Value of money-nya bagi gue pribadi dapat. Berhubung T-Zero ini kan dia license ya. Yang pengen beli kalian bisa cek di Victory Toys. Masih ada atau enggak stoknya, kalian tanya. Mungkin ada beberapa bagian yang kelewat, atau mungkin ada beberapa detail yang nggak sempet gue sebutkan guys. Tapi nggak apa-apa, karena kalau gue sebutin semuanya itu jadi kayak spoiler. Kalian jadi nggak antusias pas unboxing punya kalian sendiri. Mainan itu kalian dapetin feel-nya itu ketika unboxing guys. Penciuman wangi-wangi plastiknya, pegang-pegang grepe-grepe detailnya, rasain setiap engselnya bunyi-bunyi gitu, itu nikmat banget, hakiki guys. Nggak bisa kalian dapatkan cuma dari nonton video gua doang guys.
Percayalah. Gitu aja. Gua Frans Sanjaya. See you in the next video. Salam hanya mainan yang mempersatukan kita. Bye bye guys.